Yo 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 geng, welcome back to YouTube channel Mr. Rifki. Oke geng, jadi kita ketemu lagi di video ini. Malam ini sekarang udah jam berapa ya? Bentar, lihat dulu ya, bentar. Sekarang udah jam 2.20. Nah, aku ini sebenarnya gabut, nggak tahu mau ngapain. Ya, aku punya niat mau ke jurusan sih malam-malam gini. Ya, aku juga selama bikin video-video kan, ya jarang gitu ngeliatin jurusan aku gimana, tempatnya gimana, apa aja yang ada di sana. Nah, niat aku malam ini mau ke sana. Tapi apa ya? Agak serem juga maksudnya, bukan maksudnya serem mau ketemu setan enggak. Tapi ya kayak apa ya? Ntar kalau kesana disangkain kayak pengen maling dengan rambutnya kayak gini lagi, ntar dibilangin maling tuh ya. Tapi kan enggak sih ya, maksudnya kan sudut pandang orang kan berbeda. Jadi kita ngapain nih? Atau kita mau ngobrol-ngobrol aja? Bisa sih sebenarnya kita ngobrol santai-santai, bagi-bagiin pengalaman apa yang sudah dilewatin itu ya, maksudnya ya boleh aja sih sebenarnya. Kalau dari aku sih, pengalaman apa yang bisa aku bagiin ya, mungkin beberapa kegagalan yang mungkin udah nggak bisa kuulang lagi ya. Ya terutamanya kayak ya salah satunya perkuliahan aku. Terus itu beberapa kesempatan yang sering aku lewatkan. Terus mungkin aku juga kadang malas, waktu kadang aku lebih ke terikat sama zona nyamannya aku. Jadi aku ceritain dikit deh sama kalian. Kemarin itu di semester 5 kalau nggak salah, itu aku sempat dapat masalah pokoknya. Tapi aku nggak akan bagi di sini karena itu privasi aku. Ya pokoknya aku bilang aja masalah yang benar-benar gede gitu. Ya karena itu semua mungkin karena pertama, bukan maksudnya apa ya, aku sebenarnya oke aja sama perkuliahan aku, tapi karena bisa dibilang kayak apa ya, aku kurang fasilitas gitu selama aku kuliah. Bukannya tidak bersyukur gitu, tapi maksudnya kan kalau misalnya fasilitas kita lengkap kan kayak lebih mendukung aja setiap aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Kayak enak aja gitu lihat kayak teman-teman yang lain gitu bisa semangat kuliahnya, punya dukungan ya, semuanya lah punya dukungan gitu. Dengan kita yang bisa dibilang terlahir dari keluarga sederhana, harus benar-benar kerja keras biar dapatin apa yang kita inginkan. Ya aku dari situ kemarin aku kadang ada mata kuliah di jam 7, aku udah pasti telat. Biasa malah nggak masuk kelas karena pertama capek, biasanya ada tugas yang ngerjainnya sampai malam. Sebenarnya bisa aku kerjain kalau misalnya ada waktu gitu, ya karena malasnya aku ini ini itu yang membawa malapetaka ke diri aku. Buat kalian jangan pernah sesekali buat malas gitu, beneran. Apapun itu kerjain aja sebenarnya, karena kalau masalah itu mustahil kalau nggak punya solusi, bener nggak? Ya gimana pendapat kalian? So gitu. Terus tuh apalagi ya, ini buat tugas-tugas mungkin kuliah kerjain aja ya kan. Tiap nilai kan ada proporsinya sendiri dari dosen ya, sedihnya kita kerjain untuk hasil akhirnya serahkan sama Tuhan.
yang setidaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Terus tuh ya. Terus selanjutnya ini sih yang sering anak-anak udah di luar sana yang mungkin sering ngalamin ini apa, terikat sama zona nyaman. Jangan sekali-sekali kalian terlalu lama di zona nyaman kalian. Kalau boleh jujur, ini yang aku alamin. Aku banyak hal yang aku lewatin karena terikat sama zona nyaman aku. Contohnya kayak di jurusan gitu, ada kegiatan, ada event apapun itu, karena aku lebih memilih zona nyaman aku. Jadi kegiatan-kegiatan yang diadain sama jurusan aku tuh biasa aku lewatkan. Jadi kayak benefitnya tuh nggak aku dapat gitu selama aku kuliah di sini. Jadi boleh kalian ngambil waktu buat diri kalian sendiri, tapi jangan terlalu lama. Maksudnya ngambil waktu sendiri itu kayak ngelakuin hal yang berkualitas juga sebenarnya. Ya kalian boleh lah, kayak masa liburannya, kalau misalnya kalian ada biaya, ya kalian liburan kemana kayak gitu, ya buat diri kalian juga sebenarnya itu. Terus tuh apalagi ya yang bisa aku bagi, sama jaga juga kesehatan kalian. Nah ini biasanya pengalaman aku, sebenarnya banyak waktu buat aku istirahat sama, tapi karena pengaruh dari gadgets, HP gitu sering. Sekarang kan bisa dibilang generasi muda sekarang itu kalau nggak pegang HP tuh kayak stres gitu, gila gitu. Benar-benar HP sekarang bikin manusia itu kayak ya gitu, kecanduan, terus ketergantungan. Ya padahal ini cuma HP loh. Kayak kalau tanpa HP tuh kayak udah kayak gila gitu, stres, kayak dunia kosong gitu. Padahal kan bisa gitu. Nah itu. Terus tuh lagi ya, sama ini selalu ibadah, karena kita dilahirkan, dari lahir kita udah beragama. Yang nggak tahu kalau orang-orang lain yang di luar sana, tapi kalau kita orang-orang Indonesia pasti sejak lahir tuh udah ada agama. Sering-sering beribadah, apapun yang kalian kerjain ya untuk hasil akhirnya itu serahin ke Tuhan. Mau akhirnya bahagia ataupun susah itu sudah pemberian dari Tuhan, jadi harus disyukurin. Aku sering gitu, kayak apa yang hari ini aku bilang, kayak contohnya ada yang gagal, ya aku bilang ini gagal. Aku langsung bilang enggak, ini mungkin Tuhan gagalin karena mungkin ada hal lain gitu yang harus dikerjain, ada kayak kado gitu yang bakalan dikasih sama Tuhan, yang lebih dari yang kita harapin, yang gagal ini. Terus tuh apa lagi ya, sama ya itu sih ibadah. Pokoknya jangan pernah lupa Tuhan, sering-sering ibadah. Kalau ibadah ya buat semuanya, buat ya pokoknya semua yang ada agama di seluruh dunia lah pokoknya. Kalau video ini sampai di kalian, jangan lupa Tuhan kalian. Terus tuh apa lagi ya, sama berteman juga. Menurut aku berteman boleh-boleh saja, tapi ya benar, nggak ada salahnya kalau misalnya pilih-pilih kawan. Sebenarnya begitu, karena nggak sih salah sih menurut kata aku. Ya buat kalian yang nonton video ini, kalian komen yang mana yang benar. Salah kalau misalnya kita pilih-pilih kawan, atau benar kalau misalnya kita pilih-pilih kawan. Itu kalian komen mana yang benar, karena aku juga masih mencari-cari fakta itu yang benar yang mana. Tapi kalau aku sih boleh join circle apapun, yang penting hal-hal yang buruk dilakuin oleh circle itu jangan pernah diikutin gitu. Itu sih yang positifnya aku lakuin biasanya. Terus tuh apalagi, aku kan sebenarnya aku kan bisa dibilang kayak anak rantau gitu ya. Orang tua aku tinggal di Malaysia, kerja di sana. Terus tuh ya
aku di Indonesia sendiri. Aku juga ngejalanin hari-hari aku sendiri, gak ada siapa-siapa yang temanin aku, tapi aku bisa sampai sekarang. Ya itu karena pertolongan Tuhan juga sih. Tapi ya buat kalian yang perantau tetap semangat, terutama buat orang tua kalian, itu jangan pernah dilupain tujuan kalian juga, kenapa kalian dengan ngerantau gitu. Ya pasti bahagiain orang tua lah. Karena jujur aku sekarang nggak ada tujuan lain selain ngebahagiain orang tua aku. Malah aku udah janji ke orang tua aku kalau sebelum mereka bahagia aku nggak bakalan mau nginjak ke fase punya seseorang gitu. Aku nggak mikirin gitu. Aku udah janji ke mereka juga. Mungkin kalau mama sama papa aku lihat itu sih yang aku bilang, aku nggak akan punya siapa-siapa dulu sebelum kalian bahagia. Apalagi ya, sama attitude, disiplin kalian, terus tuh perkataan kalian. Kalau misalnya kalian ketemu sama siapapun, baik itu anak kecil, seumuran kalian, bahkan orang tua, itu attitude kalian dijaga, terutama kalau misalnya kalian ngerantau dimanapun itu. Karena pengalaman aku sih selama aku ngerantau, attitude aku jaga banget. Jadi orang kayak segan gitu ke aku. Kalau misalnya ketemu orang di jalan pasti aku hormat gitu, bukan hormat kayak gini enggak, pastinya kayak ya respect lah ke orang gitu, walaupun dia masih kecil, muda, seumuran sama orang tua. Karena kalau misalnya kaki kita melangkah baru niat kita udah jahat, pasti orang udah tahu orang ini niat jahat, pasti nggak akan ada yang dekat sama kita. Tapi kalau niat kita baik, pasti banyak orang yang dekat sama kita. Dan kalau misalnya kita ngelakuin hal baik, itu pasti orang bakalan banyak yang ingat kita gitu. Jadi ya semangat lah. Ini karena aku gabut. Kalau malam-malam gini kan, aku tadi udah tidur sebenarnya, tapi karena aku tiba-tiba kebangun, terus tuh gabut gini malam mandi malam kan. Lihat sekarang udah rambut gue udah panjang woy. Ya, tapi nggak masalah lah, ya tetap semangat. Aku udah semester 7 gengs, tapi semester 7 gini masih banyak mata kuliahku. Aku mungkin telat lulus, doain aja yang terbaik ya. Nah ini gara-gara aku tetap tinggal di zona nyaman aku. Nah hal-hal yang wajib aku lakuin itu nggak selesai sempurna gitu. 50% pun nggak dikatain 50%, di bawah 50% malah. Karena aku tinggal di zona nyaman. Coba kalau misalnya keluar dari zona nyaman, pasti udah lebih dari 80% lah, hampir menyentuh 100%. Selama aku kuliah itu aku semangat, rajin gitu. Sebenarnya aku rajin, tapi yang bikin aku kayak nggak bisa itu karena yaitu fasilitas yang aku gunain nggak mendukung di aku. Ya buat kalian yang mungkin difasilitasi orang tua kalian dengan baik, pergunakan itu dengan baik, karena itu juga mereka dapatkan dari usaha kerja keras mereka, sampai kalian bisa difasilitasi seperti itu. Bukan maksudnya aku membanding-bandingkan, enggak, tapi karena ya memang gitu. Jadi, dan buat kalian juga yang mungkin masih kurang difasilitasi, syukurin aja. Tapi dimulai dari kalian bisa, nanti generasi kalian juga bisa seperti anak-anak muda yang difasilitasi. Jadi yang pernah biarkan regenerasi kalian itu ngerasain hal yang sama yang kalian pernah rasain di saat ini. Oke. Apalagi ya? Ya itu sih yang mungkin bisa aku bagiin ke kalian. Dan mungkin juga tidak sebagus
orang-orang di luar sana aku menyampaikan pengalaman aku, kegagalan aku, terus apalagi segala macam. Tapi semoga setiap dari sisi-sisi kata-kataku nih bisa kalian ambil bagian positifnya. Terus tuh yang apa ya, hal yang kurang baik itu jangan diambil. Nah, karena aku udah bagiin tadi beberapa yang udah aku pernah lakuin, nggak ada benefitnya sama sekali, malah merugikan buat diri aku sendiri. Ya mungkin gitu sih. Tiba-tiba jadi motivator ya. Nggak lah, ini kan cuma bagiin pengalaman sih sebenarnya. Gitu sih yang pengalamannya Mr. Rifki udah ngalamin. Padahal aku sekarang baru umur 23, tapi aduh sumpah di fase sekarang itu, di umur sekarang ini kalau benar-benar nggak bisa buat ngelawan atau ngikutin prosesnya, itu kalian bakalan ketinggalan. Jadi ikutin prosesnya, jangan banyak protes. Oke? Apalagi ya? Nah itu sih yang aku bisa bagiin ke kalian. Takutnya juga videonya kan panjang. Nah pasti kalau aku pasti tebak nih, ini pasti kalian ada yang skip. Jangan di skip. Ntar kalian rugi loh kalau mau ngelewatin beberapa kata-kata dari mulut aku ini yang mungkin kurang berkualitas dalam berbicara ataupun apapun lah itu yang aku sampaikan. Pasti kalian ada yang skip, yang di skip. Ya tapi nggak apa sih, aku juga nggak maksain kalian buat stay buat nonton aku. Ya setidaknya aku berterima kasih mungkin orang-orang yang nggak skip bisa bertahan sampai video ini selesai. Dan kalian beruntung karena kalian tidak mengalami hal yang sebelum aku alami. Jadi kalian bisa mengatasin, wah kalau aku di sini pasti ntar aku bakalan sama kayak hidupnya Mr. Rifki. Benar ya? Nah kalian beruntung. So itu aja yang mungkin aku dapat bagikan. Semoga video ini nggak cuman berlalu gitu aja. Semoga dari cara aku menyampaikan ada makna yang kalian dapatkan tuh, dan semoga itu bermanfaat buat kalian, buat orang tua kalian, buat masa depan kalian. Oke, semangat. Dadah guys. Jadi jangan lupa yang terlanjut, jangan lupa berdoa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.